chat nanti saya ini ya, saya bantu nanti kalian ngomong lagi ya yang belum gitu. PPT saya sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini berdasarkan cerita gitu ya untuk meluruskan bukan meluruskan untuk nambah apa yang telah diberikan oleh Pak Imam gitu ya. Ya. eh Ilmu pengetahuan itu sesuatu keniscayaan, keniscayaan. Kalian sudah pernah dengar itu. Jadi apa artinya itu bahwa namanya sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu niscaya pasti terjadi, pasti harus diikuti dan pasti nanti bisa diaplikasikan gitu ya. Sehingga umat manusia itu harus menerima itu. Kalau enggak menerima itu pasti akan ketinggalan. Contoh kasus ini dulu waktu zaman saya itu masih ini golongan jadul gitu ya. Sebelum saya waktu saya SD atau saya SMP itu masih marak namanya pager gitu ya, di mana ini menggantikan melengkapi apa yang ada di telepon gitu ya. Dulu telepon ya telepon umum gitu ya. Gitu. Kemudian ada istilah pager gitu ya. Pager itu di mana semacam kayak pesan gitu ya. Kita callingnya lewat telepon, meminta untuk diteleponkan atau message ke orang tertentu, dan orang-orang kemana-mana bawa pager gitu ya. Kemudian berkembanglah jadi ada handphone. Dari handphone ini luar biasa, handphone mengalahkan semua. Jadi ada beberapa artikel 41 fitur yang ada di yang umum gitu ya itu terkalahkan oleh handphone gitu ya, smartphone saat ini gitu ya. Nah, itu teknologi termasuk juga adanya apa faksimil, kemudian ini pager gitu ya, telepon umum pun sekarang dikalahkan oleh smartphone gitu ya. Dan itu ini sama seperti Gojek mengalahkan 41 apa, kerja yang ada, yang mulai dari tukang cukur, tukang pijit dan sebagainya, itu dikalahkan oleh Gojek gitu ya. Dan itu namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan teknologi gitu ya. Dan termasuk juga ada WhatsApp gitu ya. Sekarang saya mencontohkan ibu saya itu ini bukan orang yang bukan orang kini gitu ya, orang masa lalu gitu ya. Eh, yang nggak tahu jangan kan ini WhatsApp gitu ya, SMS saja, telepon aja nggak pernah pegang gitu ya. Tapi dengan kemajuan teknologi, jadi orang harus mengikuti itu kalau nggak mau ketinggalan ya. Contoh kasus ibu saya gitu, ibu saya itu nggak seumur umur pegang handphone aja nggak pernah gitu ya. Tapi dengan kemajuan saat ini gitu ya, mau nggak mau kalau kepingin ketemu anaknya, kalau kepingin ketemu cucunya, kepingin ketemu keluarganya gitu ya, bisa eh, video call gitu ya. Mau nggak mau kan butuh ya. Jadi dan begitulah ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama akan semakin ini. Eh, Berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebenarnya di zaman kita ini versi ini ya, versi umum gitu ya, versi moderat gitu ya. Ilmu pengetahuan yang paling tua itu ada tiga, yaitu fisika, matematika, dan art atau humanity. Kita ngomong secara fisik gitu ya, di mana Dalton dan kawan-kawan itu menciptakan suatu mengembangkan ilmu pada sebelum Yunani gitu ya. Kita eh, ini sebelum Dalton gitu ya, di aspek Yunani itu pengetahuan tentang fisika itu ini sangat luar biasa, di mana orang menggunakan pikirannya kemudian digunakan untuk melihat fenomena tapi dikaitkan dengan hitungan, itu namanya fisika gitu ya. Pada zaman Yunani muncullah teori-teori yang sangat banyak gitu ya tentang astronomi gitu ya, umumnya gitu ya, melihat sesuatu yang ada di bintang, itu menjadikan ini menemani kejayaan awal dari fisika, perkembangan ilmu fisika. Di samping itu orang-orang pintar pada zaman itu juga mengembangkan perhitungan matematika gitu ya. Sehingga banyak keterkaitan fenomena di alam itu dalam fisika dikaitkan dengan matematika, sehingga matematika ini menjadi ilmu pengetahuan ini yang utama gitu ya pada zaman Yunani gitu ya, bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang baru gitu ya. Ini terlepas di Jawa sudah ada peradaban, di mana sudah ada peradaban, di Cina sudah ada peradaban gitu ya. Tapi yang terekam gitu ya bahwa ilmu pengetahuan berkembang yang ada di Yunani adalah fisika, matematika, dan art gitu ya. Art atau humanity gitu ya, kita Socrates sama Aristoteles gitu ya, yang begitu pintar karena dia pintar matematika, dan matematika juga pintar filosof gitu ya, sebagai seorang filosof pintar juga tentang humanity dengan art dia. Ini yang berkembang dan ini menjadi suatu ilmu yang ini ilmu yang berkembang
dan mengawali ilmu pengetahuan yang ada. Ya, bisa dikatakan bahwa ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu yang lain saat ini ada itu merupakan inti dari percabangan dari ilmu fisika, matematika sama humanity. Sayang sekali bukan kimia, gitu ya. Ya, bukan berarti saya karena kita orang kimia terus ngomong ilmu yang pertama itu kimia. Tidak, itu terlalu terlalu ceroboh gitu ya. Tapi yang bisa diamini bahwa fisika, matematika, dan art itu merupakan ilmu-ilmu yang awal, ya, yang berkembang di Yunani dan juga menjadi cikal bakal perkembangan ilmu lainnya. Iya. Kemudian pada zaman itu gitu ya, dengan perkembangan Yunani gitu ya, eh, orang kemudian eranya Inggris dan kawan-kawan gitu ya, itu eh, mengembangkan gitu ya, dimulai dari Newton gitu ya. Newton itu mengembangkan ilmu teorinya yang pertama ini juga menjadi terusan dari apa-apa yang diberikan oleh orang-orang Yunani dan menjadi cikal bakal perkembangan ilmu fisika dan juga matematika dan yang lain gitu ya. Fisika yang ada gitu ya, lebih umumnya pada fisika gitu ya. Saya memberikan gambar ini teori Isaac Newton itu di mana terilhami oleh dia pada saat ini dia pada saat kejatuhan apel gitu ya. Beberapa waktu lalu, tahun kemarin saya kebetulan ke Cambridge gitu ya, dan ini adalah ini eh, apa Chapel itu gereja, musola lah ya untuk orang Kristiani ya. Musolanya di Cambridge, di mana ini college-nya adalah Trinity College. Jadi Trinity College itu terkenal sebagai, kalau di luar negeri gitu ya, kalau di luar negeri umumnya di Inggris ya, Inggris ya, untuk setelah universitas itu tidak ada dekanat, ada dekanat gitu ya, tapi yang paling umum setelah universitas itu adalah college ya. Jadi college ini mengurusi semacam kayak asrama tapi kemampuannya lebih gitu ya. Jadi mengurusi segala sesuatu selain belajar ya. Selain asrama mengurusi masalah ini bagaimana perwalian gitu ya. Itu di college, dan salah satu college di Cambridge yang paling terkenal itu Trinity. Di situ college-nya Isaac Newton, beberapa ini peneliti-peneliti yang hebat gitu ya, itu terkenal di Trinity namanya, dan ini Chapelnya Trinity. Menariknya gitu ya, menariknya ada yang isu yang berkembang pada saya di sana bahwa di sini ada pohon apel gitu ya, di mana si Isaac Newton kejatuhan apel. Tepatnya di, kalau kalian bisa lihat ini di sini, ini dikatakan sebagai apple, Newton apple tree gitu ya. Jadi pohonnya ini, jadi ceritanya itu katanya bahwa Isaac Newton kejatuhan apel itu pada saat dia baca Injil gitu ya, kemudian kejatuhan, duduk di sini kemudian kejatuhan gitu ya. Secara logika saya hanya mengamini saja karena itu 1600 sekian dia, 1600 sekian, kemudian kok tanamannya masih ada, itu juga meragukan gitu ya. Ya terlepas dari itu ya, dipercayakan di sini, di sebelah sini ada tabelnya, di sini juga ada pengumuman bahwa ini adalah di mana Isaac Newton kejatuhan apel gitu ya. Iya, era Isaac Newton ini mengilhami banyak perkembangan ilmu ya. Termasuk juga ilmu-ilmu kayak Archimedes dan lain sebagainya, itu menjadi suatu perkembangan ilmu fisika yang cukup luar biasa. Dan perkembangan ilmu yang luar biasa ini itu menjadi, Isaac Newton itu menjadi core ya, inti untuk perkembangan itu, dan kita mengenal itu sebagai teori-teori fisika klasik ya, di mana pada saat itu teori, saya tadi katakan teori Newton itu berkembang menjadi kayak Archimedes dan lain sebagainya pada era-era klasik, itu core-nya adalah ini, Isaac Newton ya. Berkembang 1600-an gitu, kemudian berkembang lagi, di mana ketika orang-orang itu sudah teori dari Newton itu sudah sangat terkenal gitu ya, banyak diaplikasikan di mana-mana gitu ya. Tiba-tiba ada beberapa orang itu yang memiliki pikiran nyeleneh gitu ya, memiliki pikiran yang antik gitu ya. Ini terkait dengan bagaimana struktur atom, di mana diawali oleh Dalton di awal gitu ya. Kemudian eranya Dalton itu kemudian Thomson ya. Thomson itu masih pada lingkungan fisika klasik gitu ya. Kemudian muncullah, setelah teori atom itu, setelah Dalton, kemudian Thomson, kemudian Bohr ya. Awal 1600, 1900, 1600 sekian gitu ya.
19 ya, abad ke-19, 1960 sekian gitu ya. Itu eh, eranya perkembangan ilmu-ilmu yang nyeleneh gitu. Ilmu nyeleneh ini maksudnya gimana? Ilmu-ilmu yang tidak mematuhi kaidah dari teori basicnya basarnya dari teori Newton, fisika klasik. Di mana pada saat ini ya orang ketika era klasik gitu ya, fisika klasik itu melihat fenomena itu secara letterlek, jadi kelihatan oleh mata. Misalkan tadi, oh suatu apel jatuh, jatuh itu gara-gara memiliki energi potensial, ya. Nilai energi potensialnya sama dengan massa gravitasi dikalikan dengan ketinggian, gitu ya. Itu kelihatan, gitu ya, wujudnya kelihatan. Tapi pada era 1960 sekian gitu ya, 60 sekian, itu orang mulai berpikir eh abad 1900 ya. Di awal abad 1900-an itu orang mulai berpikir, oh ternyata interaksi suatu materi gitu ya, ketika dia ukurannya kecil itu menunjukkan fenomena dasarnya mirip seperti gelombang ya. Jadi gini, ini saya cerita agak di luar konteks gitu ya. Bagi umat Muslim itu ini bagi orang Muslim percaya bahwa apa ada Nabi Muhammad ya utusan Tuhan gitu ya itu mengalami fenomena Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Eh, ketika fisika modern mencermati bahwa itu memungkinkan karena apa? Ketika suatu materi itu eh, dibikin kecil gitu ya, maka selain sifatnya sebagai materi, materi kecil ini memiliki sifat seperti gelombang. Ya, jadi saya mengkaitkan seperti yang ini ketika ini ketika Nabi Muhammad itu berisra dan bermi'raj gitu ya, itu mungkin hanya bisa dilakukan ketika dengan kecepatan yang melewati kecepatan cahaya kan gitu ya. Eh, itu hanya bisa dilakukan menurut orang fisika modern itu hanya bisa dilakukan ketika materi itu menunjukkan sifat sebagai gelombang ya ya gelombang cahaya gitu ya. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu logis ketika bukan materi yang berjalan tapi gelombang. Nah, fisika modern itu untuk menerjemahkan fenomena benda dengan gelombang ya. Di mana benda ini bisa jadi gelombang ya. Dan gelombang juga bisa kembali menjadi benda gitu ya. Ini kelihatannya luar biasa tapi sebenarnya dari aspek fisika modern ya wajar saja gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang mempelopori ya perkembangan di awal abad 19 ini ya, 1900-an gitu ya. Yang pertama yang menjadi pelopor untuk fisika modern gitu ya, itu adalah Planck, Max Planck. Jadi ini yang di depan ini ya. Jadi era Max Planck ini, era Max Planck teman juga Einstein dan kawan-kawan gitu ya di awal 1900-an ini, itu menjadi tonggak berdirinya fisika modern, di mana fisika modern itu melihat suatu materi tidak letterlek materi itu gitu ya, tapi ada unsur gelombang yang disatukan dalam suatu materi. Ya, Max Planck sangat dikenal dengan fenomena ini black hole-nya gitu ya. Dia menerjemahkan tentang bagaimana fenomena kotak hitam gitu ya, yang itu ya, pada akhirnya berkembang dikembangkan oleh Planck dan teman-temannya sehingga kita bisa ini menentukan bahwa apa yang dikatakan oleh Bohr gitu ya. Karena Bohr juga ini ya juga ada pada era ini. Bohr itu ada di sini juga. Ini yang muridnya Bohr itu muridnya Planck gitu ya. Muridnya Planck yang memfirman bahwa atom itu terdiri atas elektron. Nah, elektronnya ini gitu ya, itu berada pada kotak tertentu atau pada area tertentu di mana dia tidak bisa kemana-mana selain ada di kotak ini kecuali kalau dia melepaskan atau menerima energi. Ya, fenomena ini itu dikatakan sebagai apa yang dikatakan sebagai kuantum. Ya, jadi yang namanya kuantum itu mekanika kuantum dan lain-lain. Yang namanya kuantum itu nggak jauh-jauh gitu ya. Hanya mempelajari tentang elektron di posisinya di mana dia akan berpindah kalau dia melepaskan atau menerima gelombang. Ya, itu adalah kuantum, fenomena kuantum gitu ya. Nah, itu dikembangkan oleh Planck. Di mana Planck itu berbicara bahwa di alam ini energi yang ada di alam ini itu eh, ada paket-paketannya gitu ya.
ada paketannya semacam kalau beli pulsa gitu ya dalam di counter HP beli pulsa ya ada paketannya kalau mau beli pulsa 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 ya kan seperti itu ya nggak boleh kita beli pulsa itu ya saya beli pulsa misalkan 2.500 atau 3.500 nggak boleh gitu ya karena sudah ada paketan pulsa energi di alam juga seperti itu Plak bilang bahwa semua energi yang ada di alam itu ada paketan terkecilnya di mana paketan terkecilnya itu dihitung melalui fenomena energi sama dengan H nu atau C per lambda. Nanti akan saya jelaskan. Nah, fenomena paketan yang diberikan oleh Planck itu dikembangkan oleh Einstein, dikembangkan juga oleh Bohr, kemudian dan lain sebagainya yang ada pada zaman ini. Ya, itu yang ada pada fisika modern ya, era fisika modern. Jadi ada ada Curie juga, Madam Curie ini orang orang kimia tulen gitu ya, di mana beliau mendedikasikan hidupnya sampean gitu ya untuk ke kimia gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah suatu foto yang diambil pada suatu conference di eh, saya tidak tahu di Finlandia atau di Eropa pokoknya gitu ya di mana para peneliti-peneliti itu berkumpul jadi satu dan ternyata masing-masing dari peneliti ini gitu ya itu memunculkan teorinya mengembangkan teorinya sendiri-sendiri yang cukup luar biasa tidak ada di sini satupun yang tidak mempunyai teori gitu ya gitu dan kita mencermati saat ini teori-teorinya bulat gitu ya gitu malahan ada suatu guyonan gitu ya kenapa sih fisika itu sulit kenapa itu apalagi mekanika kuantum itu sulit gitu ya karena yang bikin satu angkatan gitu ya jadi orang-orang di sini guyonannya orang-orang ruwet gitu ya seperti itu apa yang di ini plak ya di tahun 1900 sekian gitu ya awal 1920 1920 itu mengembangkan teori tentang ini Hanyu Hc per lambda gitu ya energi sama dengan Hc per lambda ini sangat sangat bermanfaat ya walaupun teorinya rumusnya sederhana gitu ya, tapi impactnya banyak gitu ya yang pertama salah satu impactnya itu apa yang dikatakan oleh Planck itu membantu si Bohr dan kawan-kawan untuk mengembangkan teori tentang struktur atom ya kita tahu atom ini ya malahan saat ini struktur atom itu kita tahunya bahwa kalau kalian di SMA gitu ya ataupun di kuliah saat ini kalian tahunya kalian tahunya hanya terkait dengan oh atom itu terdiri atas inti terdiri atas neutron sama proton gitu ya dan elektron di sekitarnya gitu ya hingga saat ini dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa tahu unsurnya elektron itu apa unsurnya proton itu apa unsurnya neutron itu apa gitu ya. Kenapa kok mereka si neutron tidak memiliki massa gitu ya. Itu sudah berkembang saat ini gitu ya. Dalam teori-teori di struktur atom gitu ya. Dan itu saat ini malah ada suatu tim khusus gitu ya, para peneliti-peneliti yang berkembang, yang mengembangkan tentang ini mengeksplorasi unsur gitu ya. Unsurnya terkait dengan atom ya, unsur-unsur baru gitu ya. Sehingga 114 unsur yang saat ini sudah ditemukan besar kemungkinan akan bertambah lagi seraya dengan perkembangan yang ada di ini. Padahal di alam semesta ini unsur-unsur sudah unsurnya matahari kita sudah tahu, unsurnya bulan, Mars dan lain sebagainya sudah tahu. Tapi ternyata dalam unsur sendiri masih berkembang gitu ya masih memungkinkan muncul atom-atom baru tuh unsur-unsur baru itu terilhami oleh Planck kemudian kalau kita mengetahui tentang spektroskopi ya entah itu UV visible IR DLS dan sebagainya fenomena-fenomena tersebut eh, berbasis dengan spektra gitu ya berbasis dengan gelombang ataupun materi sebagai gelombang ya nah itu juga bermanfaat dengan eh, apa yang ditemukan oleh Planck kita bisa saat ini oh kita bisa mengetahui oh kalau ada unsur tertentu gitu ya senyawa A gitu ya kita uji spektrum maka dia akan memiliki serapan fenomena dia berwarna beremisi ataupun di AS gitu ya kalau kalian tahu AHS alat untuk deteksi logam itu murni menggunakan ilmu yang bersumber pada Planck ya di mana Hc energi sama dengan Hc per lambda gitu ya itu ilmu dari Planck itu juga bermanfaat hingga saat ini gitu ya untuk aspek apa aspek modeling gitu ya kita tahu saat ini kimia komputasi kemudian kimia bioinformatik gitu ya di mana pemodelan itu
itu juga harus taat dengan apa yang telah dirumuskan oleh Planck dan juga anak buahnya setelahnya itu gitu ya. Malah saat ini penerima Nobel kimia bidang kimia ya itu tiga orang yang menggunakan modeling tapi menggunakan AI, artificial intelligence ini suatu terobosan yang luar biasa di mana kimia komputasi saja tidak cukup saat ini. Kita bisa pemodelan itu bisa akan lebih valid kalau menggunakan artificial intelligence. Tiga orang uh, minggu lalu ya atau 2 minggu lalu itu mendapatkan Nobel di mana memasukkan bagaimana pengaruh AI artificial intelligence untuk memprediksi struktur atau modeling pada suatu struktur. Ini diyakini akan memberikan data lebih akurat dalam pemodelan termasuk juga dalam pengembangan obat ya. Di samping itu juga ilmunya plak itu juga bermanfaat untuk nanoteknologi ya. Inti dari nanoteknologi kalau kalian belajar gitu ya, itu intinya di kimia fisik 3 gitu ya, di mana fenomena-fenomena fisika modern itu bisa diadopsi gitu ya. Bisa tahu kenapa sih kalau emas itu kok bisa nanopartikel jadi nanopartikel emas itu memiliki sifat optik warna merah gitu ya. Kenapa sih kalau polimer pada bentuk tertentu dalam bentuk nano itu ternyata juga memiliki serapan gitu ya. Padahal awalnya tidak gitu ya seperti selulosa dibikin nano kemudian nanti ternyata nanonya itu memiliki absorpsi kembali lagi ke spektroskopi ini juga dikembangkan oleh Max Planck hingga teori Max Planck ini juga bermanfaat untuk fenomena-fenomena yang kita tidak kita belum memahami seperti astroscience bagaimana fenomena black hole itu berada gitu ya. Ya, jadi orang orang-orang ahli fisika yang saat ini yang ini siapa itu yang mempelajari black hole itu sudah meninggal sepertinya ya. Itu juga dari Trinity dari dari Cambridge juga. Jadi di kulit siapa itu yang di kursi roda gitu ya. Itu juga mengembangkan teori black hole itu saat ini masih mereka-reka, tapi yang bisa menjawab itu adalah mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum yang bisa menjelaskan itu lebih ilmiah yang bisa kita tarik walaupun dari aspek yang lain ini masih berkembang, tapi ilmunya Max Planck itu juga ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan itu bagaimana menerjemahkan fenomena black hole yang ada. Ya, dan itu yang ada di mekanika kuantum sangat pentingnya ini ya jadi mekanika kuantum tadi saya katakan kuantum itu fenomena di mana perubahan elektron gitu ya dia menyerap atau melepaskan foton gitu ya, melepaskan gelombang sampai menjadi ini dan mekanika kuantum dalam kimia itu dipelajari di kimia fisik 3 ya. Jadi tadi saya katakan bahwa inti dari kimia itu sebenarnya dari kimia fisik 3 gitu ya itu bukan arogansi pribadi atau arogansi golongan gitu ya teman-teman saya di kimia fisik tapi ketika kita bisa menerjemahkan memahami dengan baik gitu ya kita bisa menerjemahkan fenomena-fenomena yang ada pada mata kuliah lain gitu ya dari perspektif dari perspektif mekanika kuantum ya dan itu yang terjadi ya itu yang terjadi bagaimana NMR itu berjalan bagaimana ini apa kompleks itu bekerja itu penjelasan yang relevan itu dari kimia fisik 3 atau mekanika kuantum. Eh, ini bukan berarti waktu enggak perlu belajar yang lain enggak kalian perlu belajar gitu ya tapi dasar penerjemahannya itu dari kimia fisik 3 gitu ya tentang mekanika kuantum. Oke. Ya. Ya, ini adalah fenomena mekanika kuantum. Saya agak cepat gitu ya. Mekanika kuantum diawali pada tahun 1900-an gitu ya. Fisika kuantum itu awalnya ada dua orang peneliti yang yang terpisah gitu ya. Stephen dan Boltzmann masing-masing, Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann itu mencoba untuk mengukur energi pada suatu radiasi. Ini konteksnya adalah fisika klasik gitu ya, karena memiliki bagaimana ini apa energi kalor gitu ya dalam suatu benda gitu ya. Itu fisika klasik gitu ya. Tapi ketika di fenomena perpindahan energi di mana salah satunya adalah aspek radiasi, ini kita bakal munculnya ini apa fisika modern ya. Jadi Jadi Stephen dan Boltzmann memberikan rumus terkait dengan energi kalor yang dipancarkan oleh suatu benda bahwa intensitas dari suatu energi gitu ya
dari satu benda itu berbanding lurus dengan temperatur yang diberikan. Artinya kalau suatu benda itu diberikan temperatur, maka akan terjadi emisi, gitu ya, akan terjadi pancaran energi dari material yang menampung yang dipanaskan itu, gitu ya. Sama seperti fenomenanya bagaimana filamen itu bersinar, gitu ya. Itu kan karena diberikan terpas listrik, gitu ya. Itu karena intensitas itu terkorelasi dengan temperatur yang ada pada filamen itu, filamen lampu. Itu menjadi dasar ya, Stephen dan Boltzmann itu menjadi dasar dari fenomena itu, gitu ya. Ya, jadi nilai intensitas, di mana intensitas itu sama dengan daya, gitu ya. Daya itu sama dengan intensitas dibagi dengan waktu, itu nilainya sama dengan tadi uh, daya itu sama dengan luas area dikalikan dengan koefisien ya Boltzmann, Stephen Boltzmann, dikalikan dengan T pangkat 4, gitu ya. Kemudian ini juga berkembang, gitu ya. Kemudian eh, terkait dengan kalor dari satu benda, gitu ya. Ternyata tadi saya katakan bahwa ketika satu materi itu diberikan energi tinggi, diberikan temperatur tinggi, gitu ya, maka memungkinkan dia adanya emisi, adanya pancaran energi, gitu ya. Kemudian orang juga berpikir tentang black box, ya, kotak hitam, ya, kotak hitam. Di mana maksudnya kotak hitam itu apa? Kalau kalian di kimia di pelajaran fisika SMA, gitu ya, itu fenomenanya seperti ini. Sorry. Ya, fenomena seperti ini kotak hitam. Kalau kalian ini menjelaskan di SMA, gitu ya. Kalau kalian punya kotak, ya, kotak box, gitu ya. Kemudian kalian lubangi salah satu sisinya, kemudian kalian taruh di suatu di luar, gitu ya, yang ada paparan sinar matahari, gitu ya. Maka yang terjadi kalian bisa melihat kotak itu, tapi kalian tidak bisa melihat isi di dalam kotak itu karena isinya gelap, gitu ya. Lah, kenapa kok gelap? Karena cahaya yang kita tangkap oleh mata kita itu sebenarnya adalah hasil pantulan dari sinar matahari atau sumber cahaya, gitu ya. Jadi ketika ada sinar matahari, gitu ya, kemudian mantul kemudian ke mata kita, maka kita bisa melihat, gitu ya, benda itu, gitu ya. Tapi ketika di kotak hitam, gitu ya, ketika cahaya masuk, gitu ya, dan dia terpantul kemana-mana, akan sedikit kemungkinan cahaya itu untuk terpantul keluar sehingga mata kita nggak bisa lihat dengan baik, gitu ya. Nah, itu yang terjadi terkait dengan kotak hitam, gitu ya, dikaitkan dengan kalor tadi, gitu ya. Tetapi lama kelamaan kalau kalian bisa membayangkan, gitu ya, saya punya kotak, ketika kotaknya itu misalkan terbuat dari besi, kemudian besinya kita panaskan, gitu ya, maka yang terjadi adalah kita bisa melihat dalamnya, gitu ya. Karena apa? Karena dalamnya itu pantulan yang terjadi, gitu ya, itu meningkat seiring dengan panas dari yang diberikan oleh suatu materi ini, sehingga dimungkinkan akan ada lebih banyak pantulan yang keluar. Nah, ini yang menjadi fenomena tadi keterkaitan kalor dengan energi, gitu ya. Jadi energi itu khususnya, gitu ya, kita membahas terkait dengan elektron pada akhirnya, gitu ya. Awalnya idenya dari kotak hitam, gitu ya. Eh, Artinya kita akan mendapatkan banyak pantulan cahaya ketika materi yang ada itu diberikan treatment suhu, gitu ya. Kalau suhunya naik, maka dimungkinkan akan lebih banyak pantulan dan yang terpantul, gitu ya. Dan memungkinkan ada cahaya yang keluar, ya. Nah, fenomena tentang black hole ini, ya, kotak hitam itu sama seperti fenomena ini apa black hole, gitu ya, yang Hawking, ya, Hawking saya katakan tadi, Stephen Hawking yang ada yang lulusan dari Trinity-nya Hawking, ya, sebetulnya Trinity Cambridge karena ya, Trinity-nya dia dari College Trinity Cambridge, kalau nggak dari Oxford, ya, karena itu hanya berjarak 15 kilometer, gitu ya, antara Cambridge dan Oxford, gitu ya. Jadi fenomena yang benda hitam ini kemudian diterjemahkan oleh banyak peneliti, kemudian ini termasuk juga Stephen Hawking yang mempelajari tentang radiasi benda hitam, gitu ya, black hole, gitu ya. Dimana kalau black hole itu banyak orang mengatakan black hole itu sebenarnya adalah lipatan fenomena lipatan yang ada ini, dimana apapun yang ada di sekelilingnya akan masuk, gitu ya. Tapi
Hopkins berpendapat gitu ya, fenomena black hole itu sama seperti kotak hitam, di mana ketika ada energi yang muncul gitu ya, energi besar yang ada pada black hole itu naik tinggi, itu memungkinkan dia tidak menyedot sesuatu tapi dia memancarkan radiasi, dan ini benar adanya gitu ya. Dan ini benar adanya karena itu yang membuktikan bahwa apa yang di teorinya Hopkins yang merujuk pada fisika modern juga benar gitu ya, terkait dengan benda hitam. Oke, nah, ketika berbicara tentang keterkaitan antara radiasi dengan temperatur yang diberikan oleh suatu materi, gitu ya, selain Stephen Boltzmann tadi ada juga William Wien itu memberikan teori keterkaitan antara temperatur dengan radiasi panjang gelombang. Gelombang yang dipancarkan, di mana ada satu perumusan sederhana, di mana lambda maksimal itu sama dengan 0,289 dibagi dengan T gitu ya. Nah, dari eh, di mana ini keterkaitan kalau suatu materi itu dipanaskan pada titik tertentu maka akan dapat memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu. Ya, oke. Ini apa yang diteorikan oleh Wayne ini itu menjadi dasar bagaimana para astronomi dalam bidang astronomi gitu ya, di mana para pengamat bintang itu bisa memperkirakan suhu dari suatu bintang ya. Tadi dikatakan bahwa gelombang yang dipancarkan itu berkorelasi dengan temperatur yang dimiliki gitu ya. Kok bisa kita bisa tahu bahwa panasnya matahari itu adalah 6 juta Celcius gitu ya. Atau sekian gitu ya, sekian juta Celcius itu wah, apakah peneliti astronot itu ke sana kemudian bawa termometer gitu ya? Tidak gitu ya. Eh, Suhu dari satu matahari kita bisa hitung dengan tadi dasarnya dari persamaan Wien gitu ya, dari radiasi yang dipancarkan dari sesuatu yang memiliki energi tinggi dengan temperatur tinggi gitu ya. Itu ada korelasinya. Jadi selain matahari juga banyak bintang-bintang lain yang kita bisa perkirakan gitu ya. Khusus bintang, kita nggak bisa tahu ukurannya dengan persamaan Wien gitu ya. Suhu dari matahari bulan berapa, karena bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari gitu ya, kita nggak bisa tahu. Tapi suhunya matahari sebagai suatu bintang kita bisa memprediksi gitu ya. Dan itu yang kita bisa memprediksi, walaupun beda galaksi dengan kita bisa tahu suatu planet atau suatu benda gitu suhunya berapa. Itu dengan dasarnya salah satunya dengan persamaan. Ya, teori Wien itu memberikan gambaran keterkaitan antara ini apa energi gitu ya, dari temperatur dikaitkan dengan gelombang yang dipancarkan, terkait juga dengan intensitasnya ya. Jadi ketika ngomong ini ya, temperatur intensitas gitu ya, itu korelasinya nanti akan mengarah ke gelombang, dan ini mulai dari tadi seperti yang saya katakan, fisika modern itu membahas hanya bagaimana keterkaitan materi dengan gelombang gitu ya. Dan itu yang menarik gitu ya. Wayne itu memberikan perumusan bagaimana intensitas dari suatu emisi dari suatu gelombang dikaitkan dengan temperatur. Tapi teorinya Wayne ini tidak bisa eh, menerangkan bagaimana fenomena intensitas pada spektrum yang panjang gelombangnya eh, panjang ya, yang hanya bisa menjelaskan fenomena pada panjang gelombang yang pendek. Jadi untuk gelombang radio, microwave dan FTR, rumusan dari Wien itu berlaku. Tapi untuk yang gelombang yang tinggi gitu ya, itu tidak berlaku. Kita tahu sendiri bahwa matahari itu selain juga gelombang radio juga memancarkan banyak gelombang UV, gelombang gamma, sinar gamma, eh, dan juga sinar kosmik yang banyak dibentengi oleh bumi kita. Wayne gagal untuk menjelaskan bagaimana intensitas dari suatu pancaran gelombang yang dia gelombang panjang. Kalau gelombang pendek dia bisa. Kemudian selain wind juga ada Rayleigh James, itu menjelaskan fenomena pada gelombang panjang. Dia rumusnya itu sangat cocok untuk panjang gelombang yang panjang. Jadi, emisi dari intensitas dari suatu materi terkait dengan suhu ya pada gelombang yang panjang. Tapi tidak bisa menjelaskan bagaimana dengan akurat bagaimana fenomena ketika gelombang itu gelombang yang rendah gitu ya, yang pendek. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau wind itu bisa dilengkapi oleh jenis relic gitu ya. Tapi
Ya, ini yang menggelitik beberapa penelitian lainnya untuk terus berpacu mengembangkan gelombang gitu ya. Salah satunya adalah Max Planck. Tapi ternyata waktu kita habis gitu ya. Jadi nanti saya akan lanjutkan nanti di hari Senin, di sorry di hari Rabu gitu ya. Di hari pertama, minggu pertama ini kita cerita-cerita saja gitu ya. Sebelum nanti pada akhirnya kita akan fokus gitu ya pada bagian yang eh, atom fenomena atom berelektron tunggal gitu ya. Dan nanti endingnya kita akan membahas ke sana. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kembali ke absensi gitu ya. Silakan. Yang belum bisa absen bisa menyebutkan nomornya saja dari sini ya. Nomornya saja yang belum presensi. Silakan.